Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Xian memegang pedang ilahi dengan atribut waktu dan ruang dan membunuh puluhan ribu tentara abadi. Crash. Plop tam. Untuk sesaat, darah menodai kehampaan, dan mayat-mayat jatuh ke tanah. Hanya dalam 3 napas, puluhan ribu tentara abadi mati, dan tidak ada yang selamat. Ketika Tan Yun dan Xian hendak terbang keluar dari formasi besar para dewa yang terperangkap, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat ratusan makhluk abadi berwajah pucat di langit di belakang mereka. Orang-orang ini adalah semua orang yang telah kembali dari jurang yang melahap jiwa. Ketika ratusan orang melihat Tan Yun, mereka ketakutan dan memohon belas kasihan. Tan Senior, jangan bunuh kami. Kami tidak melihat apa-apa. Ya, jangan bunuh kami, ucap mereka. Pada saat ini, Xian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Tan Yun, apakah kita benar-benar akan membunuh orang dan membungkam mereka, ucap Xian. Tan Yun berkata, adapun apa yang Anda lihat hari ini, Anda juga dapat memberitahu Kaisar Abadi 9 Surga. Oh, omong-omong, ada satu hal lagi. Tolong beritahu Marsekal Besar Xiao Xiancheng, mengatakan bahwa putra Bai Xiao, dan orang-orang yang aku bunuh padanya, ucap Tan Yun. Setelah selesai berbicara, Tan Yun memimpin dan terbang keluar dari formasi besar para dewa, dan muncul di antara pegunungan yang luas. Tan Yun, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu tentang membunuh Bai Xiao? Xian berkata dengan cemas, dengan cara ini, Marsekal Bai akan dengan panik membalas dendam kita, ucap Xian. Tan Yun memandang Xian ke samping, sudut mulutnya berbalik sedikit naik. Dalam waktu dekat, aku akan membalikkan 9 surga alam abadi. Dan sekarang, ini baru permulaan. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke kota abadi Tongtian sekarang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xian memikirkan pengurus rumah tangga tua dan akan membantu dirinya sendiri. Saya membawa pesan kepada ayah saya. Jadi dia berkata, Tan Yun, saya tiba-tiba tidak ingin pergi ke Tongtian Xiancheng lagi. Ayo cari tempat yang tenang untuk berlatih, ucap Xian. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, ya, omong-omong, tahukah Anda di mana tempat itu, ucap Tan Yun. Xian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi saya punya peta 9 surga alam abadi di sini, saya akan memeriksanya, Anda tunggu sebentar, ucap Xian. Xian mengeluarkan slip peta giok dari cincin abadi, dan setelah melihatnya dengan indera abadi untuk sementara waktu, dia membuka giginya, dan suara yang menyenangkan terdengar, ada pegunungan, dan tempat ini adalah pegunungan Xianhai di alam abadi 9 surga. Itu berada di wilayah tengah pegunungan Xianhai, dengan kecepatan kita, akan memakan waktu 3 tahun terbang keluar dari pegunungan, dan pada saat itu, kita akan mencapai area terluar dari 9 surga Xianhai, yang terhubung dengan pintu masuk pegunungan. Saya mendengar sejak kecil bahwa 9 surga Xianhai dikelilingi oleh gunung di semua sisi, pemandangannya indah, dan langit dan bumi penuh dengan energi abadi. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Dan di Laut Abadi 9 Surga, ada ribuan pulau, dan setiap pulau memiliki satu pulau beberapa sekte abadi. Sebaiknya kita pergi ke sana untuk mundur, ucap Xian. Mendengar ini, Tan Yun cukup akrab dengan Laut Abadi 9 Surga di benaknya, jadi dia mengangguk dan berkata, tempat terindah di Laut Abadi 9 Surga, adalah tempat yang disebut Pulau Wanzhongyun. Kita akan pergi ke Pulau Wanzhongyun, Pulau Chongyun, ucap Tam Yun. Ya, Xian tersenyum, aku mendengarkanmu, ucap Xian. Tan Yun berkata, kamu memasuki kuil Tao Ling Qiao dan mundur dulu, ucap Tan Yun. Xian berpikir bahwa setelah lebih dari 40 tahun, dia akan dipisahkan dari Tan Yun, jadi dia tersenyum, aku tidak ingin mundur sekarang, aku akan menemanimu terbang sepanjang jalan, dan menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan, ucap Xian. Baiklah, ucap Tan Yun tersenyum, lalu terbang dengan kecepatan tinggi di laut awan di atas pegunungan dengan Xian. Selama penerbangan, Tan Yun memperhatikan bahwa ada beberapa melankolis di mata indah Xian, jadi dia peduli. Kamu terlihat sangat khawatir. Ada apa, ucap Tan Yun. Bukan apa-apa, jawab Xian. Jika anggap aku seorang teman, katakan saja padaku, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum.
Xian berkata dengan lembut, Tan Yun, jika suatu hari, jika aku mati, apakah kamu akan merindukanku, ucap Xian. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu mengatakan ini, ucap Tan Yun. Xian cemberut dengan mulut ceri dan bertanya, beritahu aku, jika aku mati, apakah kamu akan merindukanku, ucap Xian. Tan Yun mengangguk, tentu saja, kamu adalah temanku. Tapi, dengan aku di sini, kan, apapun tidak akan terjadi padamu, ucap Tan Yun tegas. Yah, dengan kata-katamu, aku puas, ucap Xian. Di antara tawa tipis, dia memutuskan bahwa dia akan bunuh diri setelah dia dan Kaisar Abadi 9 Surga menikah di masa depan. Saya lebih baik mati daripada membiarkan Fang Rulong, seekor anjing, mengotori tubuh, ucap Xian di dalam hatinya. Waktu berlalu seperti anak panah, setahun kemudian. Di Xiao Xiancheng, di rumah Grand Marshal. Lapor, pada saat ini, seorang jenderal abadi datang ke aula Grand Marshal dengan panik dan berlutut. Grand Marshal, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, ucap jenderal itu. Masuk, di dalam aula, 60-an, pria berusia tahun pria tua itu berkata dengan ringan. Orang tua itu adalah Grand Marshal, yang bernama Bai Yuan, sekarang dia adalah peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Di sebelah lelaki tua itu, ada juga dua pria parubaya, yang pertama adalah Bai Sun, putra tertua Bai Yuan, kekuatan tingkat keempat dari alam Kaisar Agung. Orang kedua bernama Bai Chang, putra kedua Bai Yuan, kekuatan tingkat 8 dari alam Kaisar Agung. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing, jadi akan lebih tepat untuk menggunakannya pada Bai Yuan dan putranya. Setelah Jenderal Abadi buru-buru memasuki aula, dia berlutut dengan satu lutut di depan Bai Yuan dan berkata dengan suara gemetar, Marsekal, ada sesuatu yang buruk. Tuan muda ketiga ditangkap di Sol Devouring Abyss oleh seorang pria bernama Tan Yun dan wanita bernama Xian, dan tuan muda terbunuh, ucap jenderal itu. Boom! Bagi Bai Yuan, berita kematian Bai Xiao tidak kurang dari 5 halilintar. Katakan lagi, ucap Bai Yuan. Grand Marshal tenang, jenderal berkata dengan gemetar, tuan muda ketiga dibunuh oleh Tan Yun dan Xian, ucap jenderal itu. Xiao anakku, apa asal-usul Tan Yun dan Xian, ucap Bai Yuan. Jenderal Abadi berkata dengan jujur. Kembali ke Grand Marshal, menurut lebih dari 100 orang yang kembali dari jurang yang melahap jiwa, Tan Yun dan wanita bernama Xian harus menjadi abadi dari alam Kaisar Abadi. Untuk asal-usul keduanya, tidak ada yang tahu. Selain itu, Tan Yun berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia membunuh tuan muda ketiga, binatang ini memprovokasi Anda, Marsekal Agung. Dan, sebelum menunggu kata-kata Jenderal Abadi selesai, Bai Yuan yang berduka meraung, apalagi, ucap Bai Yuan. Jenderal Abadi berkata, Tan Yun adalah putra yang berani, dia tidak hanya membunuh tuan muda ketiga, tetapi saya mendengar bahwa dia juga membunuh Mo Zifu, tuan muda Xiancheng, tuan kedua Mo Changfeng, dan tuan ketiga Mo Changsheng. Tidak hanya itu, Tan Yun juga membantai semua orang terkenal di samping Kaisar Abadi 9 Surga, Wan Baoshan dan lebih dari 10.000 prajurit abadi dari Istana Abadi 9 Surga, ucap jenderal itu. Mendengar ini, Bai Yuan dan kedua putranya tidak bisa membantu, tetapi tertegun. Segera, Bai Sun menggertakkan giginya dan berkata, Ayah, tidak peduli siapa Tan Yun, jika dia berani membunuh saudara ketigaku, kita harus mencabik-cabiknya, ucap Bai Sun. Ayah, kakak tertua benar, kita harus menangkap Tan Yun, membalas dendam, ucap Bai Chang mengepalkan tinjunya dengan erat, dan setelah mata merahnya bergema, dia menatap Jenderal Abadi itu lagi dan bertanya. Apakah ada potret Tan Yun dan Xian, ucap Bai Chang. Sebuah potret muncul, menyerahkannya kepada Bai Chang, dan dengan hormat berkata, Tuan muda kedua, potret ini disediakan oleh para pemburu harta karun yang telah melihat Tan Yun dan Xian dengan mata kepala sendiri, ucap jenderal itu. Bai Chang memandang pemuda berjubah putih dan Xian di potret itu. Kakak ketiga, jangan khawatir, kakak kedua, kakak tertua, dan ayah, pasti akan membalaskan dendammu, ucap Bai Chang. Setelah teriakan panjang, Bai Chang memandang Bai Yuan dan berkata, Ayah, cepat beri perintah untuk menemukannya. Ceritakan tentang keberadaan anjing dan manusia itu, ucap Bai Chang. Bai Yuan menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan sedih, Tan Yun, tentu saja kita ingin menangkapnya. Anda baru saja mendengar bahwa Tan Yun juga membunuh Tuan Muda Mo Zhan Xiancheng,
yang penting adalah dia juga membunuh Wan Baoshan. Siapa Wan Baoshan? Saat itu, ketika Fang Rulong belum naik tahta, dia adalah selebritas besar di samping Fang Rulong. Dalam sebulan, harus ada utusan dari Rumah Abadi Sembilan Surga, datang ke kota saya, dan membiarkan ayah saya pergi ke Rumah Abadi Sembilan Surga untuk berdiskusi penting, ucap Bai Yuan. Sebulan kemudian, di kota raksasa yang megah dan sangat luas, berdiri di antara langit dan bumi, yaitu di Mo Zan Xiancheng. Hari ini adalah hari besar Mo Zan Xiancheng, seluruh kota merayakan bersama, karena Tuan Kota Mo Changkong berhasil berlari ke ranah, memasuki urutan ke-12 dari ranah Kaisar Agung, dan memasuki jajaran kekuatan teratas di alam abadi 9 surga Hongmeng. Pada saat ini, Mo Changkong yang berusia sekitar 70 tahun di rumah penguasa kota, memandang pengurus rumah tangga dengan ekspresi muram, dan berkata dengan sungguh formalitas. Saudara, Tuan Muda tidak terlihat dimanapun, bagaimana kamu bertindak sebagai pembantu rumah tangga, apakah kamu bahkan tidak tahu kemana mereka pergi, ucap Mo Changkong. Pengurus rumah tangga sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah. Tuan Kota, tenang, bawahanmu akan mengirim seseorang untuk mencari Tuan Muda, Tuan kedua dan ketiga, ucap pengurus rumah tangga. Pada saat ini, Mo Wen, kepala diaken dari istana Tuan Kota, datang dengan tergesa-gesa, memandang Mo Changkong, wajahnya pucat dan berkata, "Sepupu, ini tidak baik, hal besar, ini buruk," ucap Wen. "Wen? Ada apa?" ucap Mo Changbai mengerutkan kening. Mo Wen berkata dengan suara gemetar, "Sepupu, keponakanku tidak bisa memberitahumu sepatah kata pun tentang apa yang terjadi, lebih baik aku membiarkan orang lain memberitahumu," ucap Mo Wen. Setelah itu, Mo Wen menoleh ke pintu halaman dan berteriak, "Masuk," ucap Wen. "Saya patuh." Dengan suara hormat, seorang lelaki berusia 70 tahun melangkah ke halaman dan bersujud kepada Mo Changkong. "Saya Liu Weng, lelaki kecil ini, bersujud kepada Tuan Kota," ucap Liu Weng. "Bangun dan jawab," ucap Mo Changkong melambaikan tangannya. "Saya patuh." Liu Weng berdiri, membungkuk kepada Mo Changkong dan berkata, "Saya melihat dengan matanya sendiri seorang pemuda bernama Tan Yun di Formasu Besar Dewa dan Dewa di luar jurang pemakan jiwa setahun yang lalu, membunuh Tuan Mo Er." Sebelum Liu Weng bisa menyelesaikan kata-katanya, kegembiraan Mo Changkong dalam maju ke ranah itu hilang, dan dia meledak dalam kemarahan. "Apa yang kamu katakan?" ucap Mo Changkong. Plop, Liu Weng sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah, dan berkata dengan berani, "Tuan Mo, dia dibunuh oleh Tan Yun," ucap Liu Weng. Wajah Mo Changkong merah di udara, tetapi apa yang dikatakan Liu Weng selanjutnya membuatnya lebih marah. Liu Weng menggigil dan berkata, "Tuan Kota, dan juga, Xiaomin mendengar dari nada Tan Yun, Tuan Mo San dan Tuan Kota Muda, keduanya dibunuh oleh Tan Yun," ucap Liu Weng. "Tidak mungkin. Tidak mungkin," Mo Changkong meraung serak. "Ini benar-benar tidak mungkin," ucap Mo Changkong. "Tuan Kota, tolong tenang, budak tua ini akan pergi ke aula jiwa lampu untuk melihat Tuan kedua, Tuan ketiga dan lampu kehidupan Tuan Muda," ucap kepala pelayan menjawab, menghilang sebagai bayangan. Setelah beberapa saat, pengurus rumah berbalik dan berteriak, "Tuan Kota, lampu kehidupan Tuan kedua, Tuan ketiga, dan Tuan Muda benar-benar padam." "Wow," ucap pengurung rumah tangga. "Sepupu, orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian. Kamu harus berduka," ucap Mo Wen menghibur sambil menyeka air matanya. "Aku sangat marah," ucap Mo Changkong memuntahkan seteguk darah lagi, dan dalam sekejap, dia tampaknya telah berusia beberapa dekade. Dia menatap Liu Weng dengan gemetar, dan meraung, "Adik laki-laki saya yang kedua dan ketiga sama-sama berada di peringkat pertama alam Kaisar Agung. Siapa Tan Yun itu, latar belakang apa yang dia miliki, dan berani membunuh saudaraku, berani untuk membunuh putraku satu-satunya," ucap Mo Changkong. Mendengar ini, Liu Weng berkata dengan takut-takut, "Lapor kepada penguasa kota, rakyat jelata tidak tahu identitas Tan Yun. Ada juga penguasa kota, Tan Yun dan kaki tangan wanitanya bernama Xian Xian. Dan mereka juga membunuh Jenderal Wan Baoshan dan puluhan ribu tentara abadi dari Jiu Tianxian Mansion setahun yang lalu. Sekarang aku percaya pada Jiu Tianxian, Kaisar seharusnya tahu," ucap Liu Weng. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk, berlutut di depan Mo Changkong, dan dengan hormat berkata, "Tuan Kota, 1 jam yang lalu, Direktur Rumah Abadi 9 Surga, datang sendiri, di luar kota, mengatakan, Kaisar Abadi Jiu Tian memiliki perintah,
setengah bulan kemudian, penguasa kota dari 10 kota abadi utama harus pergi ke rumah abadi Jiutian, ucap penjaga itu. Pada saat yang sama, di aula keluarga Zhou, Tuan Kota tua Zhou Gong berjalan ke aula dengan kebingungan, memandang Tuan Kota saat ini Zhou Ting, dan berkata, "Tinger, mengapa kamu mencari ayah?" ucap Zhou Gong. Zhou Ting, seorang pria parubaya, tertawa dan berkata, "Ayah. Bagus sekali, tahukah Anda, sekarang 10 kota abadi di alam abadi 9 surga semuanya sensasional. Wan Baoshan yang menjaga jurang pemakan jiwa, meninggal, dan Tuan kedua, Tuan ketiga dan Tuan muda Mo Zhan Xiancheng semuanya mati," ucap Zhou Ting. "Apa? Lawan kita Mo Changfeng dan Mo Changsheng juga mati?" Zhou Gong berkata dengan bingung. "Aku tahu bahwa rumah Mo Zi berada di jurang pemakan jiwa dan dibunuh oleh Tan Yun, tapi aku tidak tahu bahwa Mo Changfeng terbunuh, dan Mo Changsheng juga mati. Apa yang terjadi?" ucap Zhou Gong. Zhou Ting berkata sambil tersenyum, "Ayah, anak itu Tan Yun yang kamu sebutkan padaku sebelumnya, dia tidak mati di jurang pemakan jiwa sama sekali. Anak inilah yang pergi dari jurang yang melahap jiwa, Wan Baoshan dan Mo Changfeng terbunuh. Dan juga, Tan Yun juga mengatakan bahwa Mo Changsheng juga dibunuh oleh dia di jurang yang melahap jiwa," ucap Zhou Ting. Setelah mendengarkan, Zhou Gong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu pasti tidak benar. Saya telah melihat Tan Yun, dia hanya alam kerajaan kaisar peringkat ke-7, sementara Mo Changfeng dan Mo Changsheng adalah kaisar agung peringkat pertama, dan kekuatan mereka terlalu berbeda. Kedua bersaudara ini jelas tidak dibunuh oleh Tan Yun," ucap Zhou Gong. "Ayah, Anda salah, Tan Yun sama sekali tidak berada di peringkat ke-7 dari alam kerajaan kaisar," Zhou Ting berkata dengan tegas. "Seseorang di Zutian Xiancheng kami melihat dengan matanya sendiri bahwa Mo Changfeng dibunuh oleh Tan Yun. Lagi pula, Mo Changfeng tidak memiliki perlawanan di depan Tan Yun, yang lebih penting adalah bahwa Tan Yun bukanlah peringkat ke-7 dari alam kerajaan kaisar, tetapi peringkat ke-5 dari alam kaisar abadi. Ayah, putra Tan Yun ini, sungguh menakjubkan, peringkat ke-5 dari alam kaisar abadi dapat membunuh peringkat pertama dari alam kaisar agung." Tanpa menunggu kata-kata Zhou Ting, Zhou Gong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, "Tunggu, apa, Anda mengatakan bahwa Tan Yun adalah kaisar abadi tingkat ke-5, ucap Zhou Gong. "Iya, ayah, itu benar sekali," ucap Zhou Ting mengangguk. "Bagaimana ini mungkin?" Zhou Gong berkata dengan ekspresi ngeri. "Ketika ayah melihat Tan Yun, dia jelas berada di peringkat ke-7 dari alam kerajaan kaisar, dan dia tidak mati di Sol Devouring Abyss, tetapi itu telah meroket begitu banyak. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? 0. Mungkinkah bocah itu bertemu dengan peluang besar di Sol Devouring Abyss, dan dia naik dari peringkat ke-7 dari alam kerajaan kaisar ke peringkat ke-5 dari alam kaisar abadi, ucap Zhou Gong. Zhou Gong pada saat ini, tidak dapat mengetahuinya. "Ayah, Tan Yun ini pasti memiliki rahasia, jika tidak, menurutmu, bahkan jika dia adalah kaisar abadi peringkat ke-5, tetapi Mo Changfeng yang merupakan alam kaisar agung peringkat pertama, tidak dapat melawan di bawah serangannya, dan ayah, keberanian Tan Yun ini tidak biasa, dia benar-benar membunuh kaisar abadi 9 surga, putra berkaki anjing yang paling terpercaya Wan Baoshan. Sekarang kaisar abadi 9 surga sangat marah, mari kita 10 tuan kota abadi, pergi ke rumah abadi 9 surga dalam waktu setengah bulan. Diperkirakan kita ingin 10 kota bekerja sama untuk menangkap Tan Yun, ucap Zhou Ting. 3 jam kemudian, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Di kota abadi Tongtian, di mansion Tuan Kota. Tuan Kota Ouyang Duantian berdiri dengan cemas di luar aula yang megah, menatap ke langit dengan pikiran yang dalam di matanya. "Qian, putri ayah yang berharga, aku belum melihatmu selama lebih dari 50 tahun, bagaimana kabarmu sekarang?" ucap Ouyang Duantian. Wosh! Pada saat ini, seorang lelaki tua turun dari langit dan mendarat di depan Ouyang Duantian. Itu tidak lain adalah kepala pelayan tua yang kembali dari jurang pemakan jiwa untuk melaporkan surat, yaitu Ouyang Fu. Pada saat ini, wajah tua Ouyang Fu penuh dengan kegembiraan. "Tuan Kota, kabar baik, berita bagus," ucap Ouyang Fu. "Aduh," Ouyang Duantian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Tidak peduli seberapa bagus beritanya, hati Tuan Kota ini tumpul," ucap Ouyang Duantian. "Tuan Kota, apa yang dikatakan pelayan tua ini adalah bahwa pelayan tua itu telah melihat wanita muda itu," ucap Ouyang Fu. "Apakah Anda melihat Qian?"
ucap Ouyang Duantian buru-buru menarik Ouyang Fu ke aula, dan segera, dengan lambaian tangan kanannya, penghalang kedap suara dipasang ketika permukaan seluruh aula sedikit bergetar. Nada bicara Ouyang Duantian penuh dengan keraguan, apakah kamu benar-benar bertemu dengan wanita muda itu, ucap Ouyang Duantian. Alasan nada tanyanya adalah karena Ouyang Duantian belum memberitahu Ouyang Fu, bahwa dia telah membuat putrinya menyamar, jadi bagaimana dia tahu tentang itu. Ketika Ouyang Duantian bingung, Ouyang Fu berkata dengan jujur, Tuan Kota, budak tua ini dihentikan oleh seorang wanita aneh ketika aku berada di jurang yang melahap jiwa. Gadis aneh itu menyebut dirinya Xian-Xian, tetapi ternyata itu adalah nama samaran wanita setelah penyamaran, ucap Ouyang Fu. Mendengar itu, Ouyang Duantian baru percaya bahwa Ouyang Fu telah melihat putrinya, dia buru-buru mendesak, gadis Qian-Qian, bagaimana kabarnya sekarang, katakan padaku, apa yang dia katakan padamu, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Fu tersenyum dengan hormat, Tuan Kota, wanita itu bertanya tentang situasi Anda saat ini, dan budak tua ini mengatakan yang sebenarnya. Nona mengetahui bahwa setelah Anda dan Kaisar Abadi 9 Surga membuat kontrak 100 tahun, dia meminta budak tua ini untuk memberitahu Anda bahwa pada saat itu, dia akan kembali dan menikahi Kaisar Abadi 9 Surga, ucap Ouyang Fu. Setelah mendengar ini, Ouyang Duantian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak konyol ini, karena kamu telah pergi, jangan pernah kembali. Putri, bahkan jika aku mati sebagai ayah, kamu tidak akan pernah diizinkan untuk menikahi anjing dewa itu, ucap Ouyang Duantian. Pada saat ini, Ouyang Fu berkata dengan ekspresi gembira, Tuan Kota, budak tua ini akan memberitahumu lagi kabar baik. Tahukah kamu, Nona sekarang berada di peringkat ke-7 dari alam Kaisar Abadi, ucap Ouyang Fu. Apa? Peringkat ke-7 alam Kaisar Abadi, ucap Ouyang Duantian. Mata Ouyang Duantian melebar, dan dia berseru dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin, ketika dia pergi, dia hanya berada di peringkat ke-12 dari alam kerajaan Kaisar, bagaimana dia bisa menembus ranah dalam waktu sesingkat itu, ucap Ouyang Duantian. Tuan Kota, wanita muda itu memang peringkat ke-7 dari alam Kaisar Abadi, Ouyang Fu berkata, menurut wanita itu, alasan mengapa dia cepat menaikkan alamnya, itu karena temannya, ucap Ouyang Fu. Teman? Kapan dia punya teman? Ouyang Duantian mengerutkan kening. Dan juga, apakah temannya laki-laki atau perempuan? Apa identitasnya? Ucap Ouyang Duantian. Ouyang Fu memikirkannya dan mengatakan dengan jujur, teman Nona adalah pria muda yang agak tampan, dengan kekuatan alam Kaisar Abadi peringkat ke-5, adapun identitasnya, budak tua ini tidak akan tahu, ucap Ouyang Fu. Apa? Seorang pria? Ouyang Duantian sepertinya memikirkannya tampak panik. Kebanyakan pria di dunia penuh nafsu, Qian-Qian tidak jauh di dunia, dan orang-orang sederhana, bagaimana jika dia ditipu oleh pria, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Duantian berbalik dengan cemas. Tuan Kota, jangan khawatir, Ouyang Fu menghibur. Nona Bingsue pintar, dia akan melindungi dirinya sendiri, ucap Ouyang Fu. Pada saat ini, Ouyang Duantian terkejut dan tampak khawatir, gadis ini, dia hanya omong kosong, bagaimana bisa mengikuti seorang pria dan berlari ke tempat berbahaya seperti Soul Eater Abyss, ucap Ouyang Duantian. Sama seperti Ouyang Duantian, semakin dia memikirkannya, semakin dia khawatir, seorang diaken bernama Wang Bo datang keluar aula dan membungkuk, Tuan Kota, Direktur Rumah Abadi 9 Surga, datang berkunjung, ucap Wang Bo. Ouyang Duantian menarik napas dalam-dalam dan berkata, dimengerti, Anda harus mengundang Direktur Fang ke aula VIP terlebih dahulu, dan penguasa kota akan tiba nanti, ucap Ouyang Duantian. Sesaat kemudian, di aula VIP. Oh, Tuan Fang, angin macam apa yang membawamu ke sini, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Duantian tertawa dan berjalan ke aula VIP. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada seorang lelaki tua bungkuk berusia 90-an di kursi batu giok. Pria tua bungkuk itu adalah kepala pelayan Rumah Abadi 9 Surga, yaitu Fang Wuqi. Fang Wuqi menggenggam tinjunya dan berkata sambil tersenyum, hari ini, kepala ini datang ke sini untuk dua hal. Hal pertama adalah Kaisar Abadi memerintahkan lelaki tua ini, untuk datang dan bertanya tentang keberadaan putri Anda yang berharga. Hal kedua adalah bahwa Wan Baosan yang menjaga formasi besar para dewa yang terperangkap di surga, dan bahkan puluhan ribu tentara abadi dari Rumah Abadi 9 Surga dibantai oleh seorang pria dan seorang wanita. Kaisar Abadi sangat marah,
dan ingin penguasa kota dari 10 kota besar abadi pergi ke rumah abadi 9 surga untuk berbicara tentang cara menangkap seorang pria dan seorang wanita yang memprovokasi rumah abadi 9 surga, ucap Fang Wuqi. Setelah mendengarkan, Ouyang Duantian pertama-tama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Fang, saya benar-benar minta maaf, penguasa kota belum menemukan Qian-Qian, ucap Ouyang Duantian. Tuan kota Ouyang, kamu harus cepat, Fang Wuqi berkata dengan sungguh-sungguh, begitu janji 100 tahun tiba, jika putri yang berharga belum ditemukan, lelaki tua ini khawatir, mansion tuan kota Anda akan benar-benar hancur, ucap Fang Wuqi. Ouyang Duantian tidak bisa berhenti mencibir pada kata-kata yang tampaknya dipedulikan Fang Wuqi. Dia tahu bahwa Fang Wuqi, seperti namanya, sangat tidak tahu malu. Dia bahkan lebih tahu bahwa Fang Wuqi adalah pria yang serius. Penjahat seperti anjing orang ini sangat sopan pada dirinya sendiri. Atau karena dia tahu bahwa dia mungkin adalah ayah mertua dari Kaisar Abadi 9 Surga. Memikirkan hal ini, Ouyang Duantian mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Manajer Fang atas perhatian Anda, Tuan Kota ini meminta Anda untuk memberi tahu Kaisar Abadi. Tuan Kota pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan Qian-Qian, ucap Ouyang Duantian. Setelah itu, Ouyang Duantian berkata dengan rasa ingin tahu, oh, ngomong-ngomong, Direktur Fang, siapa pria dan wanita yang berani membunuh Wan Baoshan dengan sangat berani, ucap Ouyang Duantian. Fang Wuqi berkata, saya tidak tahu, Direktur ini hanya tahu bahwa nama pria itu adalah Tan Yun, nama wanita itu Xian Xian, dan yang lainnya saya tidak tahu, ucap Fang Wuqi. Xian Xian, Ouyang Duantian terkejut dan berkata pelan, Tuan Fang, apakah Anda memiliki potret Tan Yun dan Xian Xian? Jika ada, penguasa kota ingin melihat dan mungkin mengenali keduanya, ucap Ouyang Duantian. Potret itu memang ada, ucap Fang Wuqi membalik tangan kanannya. Sebuah gulungan gambar muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Ouyang Duantian. Saat Ouyang Duantian membuka gulungan itu dengan rasa ingin tahu, tubuh Ouyang Duantian itu tiba-tiba bergetar, tetapi dia melihat putrinya di potret itu berdiri berdampingan dengan seorang pria berjubah putih yang tampan. Tuan Kota Ouyang, dari penampilanmu, apakah kamu mengenali keduanya? Ucap Fang Wuqi bertanya. Tidak. Penguasa kota tidak mengenali mereka berdua, Ouyang Duantian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan kota ini hanya berpikir bahwa wanita bernama Xian Xian ini tampaknya telah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya, ucap Ouyang Duantian. Setelah berbicara, Jenderal Ouyang Duantian gulungan itu diserahkan kepada Fang Wuqi. Keduanya benar-benar berani, mereka berani membunuh Wan Baoshan, ucap Ouyang Duantian. Iya, keduanya memang berani, dan mereka secara terang-terangan menentang rumah abadi 9 surga, Fang Wuqi berkata. Selain itu, pria dan wanita ini juga membunuh Tuan Muda, Tuan Kedua, dan Tuan Ketiga Mo Zhan Xiancheng. Pada saat yang sama, dia juga membunuh Tuan Muda Ketiga Xiao Xiancheng, Bai Xiao, ucap Fang Wuqi. Apakah ada hal seperti itu? Ucap Ouyang Duantian mengerutkan kening. Itu benar sekali, mata keruh Fang Wuqi penuh dengan cahaya dingin. Tunggu. Sepasang anjing dan gadis ini akan ditangkap oleh Kaisar Abadi cepat atau lambat, dan kemudian mereka akan dieksekusi di depan umum. Oke Tuan Kota Ouyang, aku harus kembali ke rumah abadi 9 surga untuk kembali ke hidupku. Tuan Kota Ouyang, kami akan menemuimu dalam setengah bulan, ucap Fang Wuqi. Setelah itu, Ouyang Duantian tersenyum dan mengirim Fang Wuqi pergi. Apakah gadis ini Qian-Qian gila? Bagaimana dia bisa terlibat dengan putra Tan Yun ini? Qian-Qian begitu polos dan baik, dia pasti telah ditipu oleh Tan Yun, itulah sebabnya dia mengalami bencana besar. Tidak, saya pastikan untuk menemukan Qian-Qian, dan jangan pernah biarkan dia bersama pria itu lagi, ucap Ouyang Duantian. Setelah mengaum, Ouyang Duantian dengan tegas berkata, pembantu rumah tua, ucap Ouyang Duantian. Ouyang Duantian berkata dengan sungguh-sungguh, setelah setengah bulan, Kaisar Abadi 9 Surga meminta 10 penguasa kota besar kami untuk pergi ke rumah Abadi 9 Surga, tujuannya adalah untuk membiarkan seluruh alam Abadi 9 Surga memburu Tan Yun dan Xiao, saudari. Pengurus rumah tangga tua, kamu bawa bersamamu para elit rumahku mencari di sepanjang pegunungan Xianhai, dan pastikan untuk menemukannya tidak hadapan orang-orang dari Kaisar Abadi 9 Surga dan orang-orang di kota besar, bawa nona kembali padaku, ucap Ouyang Duantian. Mendengar ini, Ouyang Fu membungkuk dan berkata, orang tua budak ini patuh, budak tua ini akan pergi sekarang, ucap Ouyang Fu. Pada saat ini,
Ouyang Duantian benar-benar marah. Menurutnya, pasti pemuda bernama Tan Yun yang membingungkan putrinya, jika tidak, bagaimana putrinya yang baik bisa menyebabkan masalah besar. Bintang-bintang berubah, setengah bulan kemudian. Di puncak alam abadi 9 surga, ada lautan bunga yang tak berujung, dengan ribuan spesies bunga dan aroma tak terbatas. Di langit di atas lautan bunga yang berlama-lama dengan energi abadi, sebuah rumah putih besar ditangguhkan, ini mengejutkan. Ukuran mansion telah mencapai 30 juta sen dalam radius. Rumah putih yang penuh dengan kesucian dan tidak dapat dinodai ini adalah rumah abadi Jiutian di mana tuan dari alam abadi 9 surga dari Hongmeng tinggal. Di rumah abadi 9 surga, di aula dewan. Di kursi di aula utama, Kaisar abadi 9 surga Fang Rulong duduk. Di kursi berikutnya, ada 10 pria. 10 orang itu adalah 10 tuan kota abadi yang agung. Pada saat ini, suasana di aula sangat ditekan, dan wajah Fang Rulong bahkan lebih menakutkan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, melirik 10 penguasa kota teratas, dan berkata dengan tegas. Selama ribuan tahun, di alam abadi 9 surga, tidak ada yang berani membunuh seseorang dari rumah abadi 9 surga saya. Namun, Jenderal 9 Surga Immortal Mansion saya Wan Baoshan dan puluhan ribu tentara abadi 9 Surga Immortal Mansion benar-benar dibunuh oleh Tan Yun dan Xian Xian. Tan Yun, dia juga memberitahu ratusan makhluk abadi di Sol Devouring Abyss untuk dengan sengaja memberitahu Kaisar abadi ini. Ini benar-benar keterlaluan, provokasi terang-terangan terhadap Kaisar abadi ini. Fang Rulong sangat marah dan berkata tanpa ragu, masing-masing penguasa kota Anda bertanggung jawab atas jutaan kota abadi, besar dan kecil. Mulai sekarang, semua penguasa kotamu harus memberi perintah ke semua kota di bawah yurisdiksimu untuk menangkap Tan Yun dan Xian Xian dengan segala cara. Ingat, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas, ucap Fang Rulong. Mendengar kata-kata itu, 10 penguasa kota tiba-tiba berdiri dan berkata serempak. Bawahan ini telah mendengar dengan jelas, ucap para tuan kota. Setelah Fang Rulong mengangguk, dia memandang Ouyang Duantian dan berkata, apakah putrimu sudah ditemukan, ucap Ouyang Duantian. Lapor kepada Tuan Kaisar Abadi, Ouyang Duantian berkata melalui transmisi suara, saya belum menemukannya, tetapi Tuan Kaisar Abadi, jangan khawatir, ketika penunjukan 100 tahun akan datang, bawahan Anda pasti akan menemukan kian-kian, ucap Ouyang Duantian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.